Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Vika Tamania, mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan kepemilikan harta pada mata kuliah Ekonomi dan Islam. Pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian harta, yang kedua pembagian harta, yang ketiga pengelolaan harta dalam Islam, yang keempat konsep kepemilikan dalam Islam, dan yang terakhir yaitu fungsi harta. Yang pertama, pengertian harta. Secara etimologi, harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, tumbuh-tumbuhan maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Menurut ahli fikih, yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur, yaitu harta dapat dikuasai dan dipelihara, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Yang kedua yaitu menurut pendapat jumhur ulama fikih selain Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Harta merupakan perhiasan kehidupan dunia, di mana setiap orang memerlukan harta untuk proses kelangsungan kebutuhan hidupnya. Dikaruniai harta yang berlimpah merupakan salah satu nikmat dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta juga merupakan ujian dari Allah. Jika menggunakannya dengan baik, maka bernilai ibadah. Jika sebaliknya, maka akan menjadi dosa. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 186 menjelaskan bahwa Allah akan menguji manusia dengan harta dan jiwanya untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana imannya menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pembagian harta. Harta dibagi menjadi 4 yaitu mutakawin dan ghair mutakawin. Mutakawin adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya dan diperbolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya, seperti makanan, pakaian, kebun apel. Sedangkan ghair mutakawim adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha. Maksudnya, harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar lautan, minyak di perut bumi. Selanjutnya yaitu ikrar dan mankul. Mankul adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari satu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya berubah atau tidak dengan adanya perpindahan tersebut. Sedangkan ikrar adalah sebaliknya, harta yang tidak bisa dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan. Yang ketiga yaitu pengelolaan harta dalam Islam. Pengelolaan harta dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan harta yang dihalalkan dan pengelolaan harta yang diharamkan. Pengelolaan harta yang dihalalkan seperti pengembangan harta, yaitu kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki, seperti melakukan konsep investasi. Konsep investasi merupakan kegiatan mengembangkan harta kekayaan dengan cara-cara tertentu yang melibatkan aktivitas dan risiko, seperti dengan cara mencari sumber yang halal, infakul mal, tanmiyatul mal. Yang kedua yaitu pengelolaan harta yang diharamkan, seperti riba, ihtikar, penipuan, berdagang barang-barang yang diharamkan, segala sesuatu yang bertentangan dengan akhlak. Riba itu diharamkan dalam Al-Quran seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang keempat, konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan harta adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditentukan oleh syara dalam bentuk perlakuan khusus terhadap
harta tersebut, yang memungkinkan untuk mempergunakannya secara umum hingga ada larangan untuk menggunakannya. Secara bahasa, kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Secara istilah, kepemilikan adalah pengkhususan hak atas sesuatu tanpa orang lain, dan ia berhak untuk menggunakannya sejak awal, kecuali ada larangan syar'i. Larangan syar'i misalnya, keadaan gila, keterbelakangan akal atau idiot, belum cukup umur ataupun cacat mental, dan sebagainya. Secara etimologi, tata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Secara terminologi, definisi al-milk sebagaimana dikemukakan oleh ulama fikih adalah pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu selama tidak ada halangan syara. Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu pengertian umum bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan adalah penguasaan manusia atas harta yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya selama tidak ada aturan syara yang melarangnya. Yang terakhir yaitu fungsi harta. Fungsi harta berikut adalah beberapa fungsi harta. Yang pertama, untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah, meningkatkan takwa, menyeimbangkan dunia dan akhirat, meneruskan kehidupan, memutarkan peran-peran kehidupan khususnya di bidang ekonomi, dan menumbuhkan silaturahmi. Terdapat pula fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara, antara lain untuk kesempurnaan ibadah mahdzah, seperti sholat memerlukan kain untuk menutup aurat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dan yang terakhir, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Harta bukanlah milik kita selamanya. Harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita sebagai manusia di muka bumi ini diberi amanah untuk bagaimana mengelola dan mencarinya dengan cara yang baik dan halal, serta diridhoinya atau sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang harta. Yang pertama yaitu surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Maksudnya adalah kita sebagai hamba Tuhan harus menginfakkan harta yang kita miliki dengan secara wajar, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kikir. Yang kedua yaitu surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Yang ketiga yaitu surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Maksudnya, kita sebagai manusia yang memiliki cukup harta, kita harus menginfakkan sebagian harta yang kita cintai, karena sebagian dari harta yang kita miliki itu bukan sepenuhnya milik kita, tetapi ada hak orang lain yang membutuhkan. Jadi kita perlu menginfakkannya. Dan apapun yang kita infakkan, Allah Maha mengetahui. Dan yang terakhir yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran
yang menjelaskan tentang harta. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.